Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Hari ini aku bakal share lagi untuk aktivitas aku di malam minggu ya bun. Jadi selesai berbuka, ini aku langsung aja cus ke pasar malam. Karena ini tuh malam penutupan dan malam terakhir juga sih aku jaga permennya. Soalnya 1 minggu kemarin kan nggak masuk ya bun karena libur. Jadi aku baru masuk di malam minggu ini. Dan ini tuh juga hari terakhir karena pasar malamnya itu udah mau tutup. Tapi sayangnya malam minggu ini tuh nggak terlalu ramai ya bun pengunjungnya, beda dengan malam minggu kemarin. Ya mungkin sepi karena nggak ada musiknya, soalnya musiknya kan udah penutupan waktu malam minggu kemarin. Jadi yang malam minggu sekarang itu penutupannya untuk wahananya aja. Tapi meskipun ramai dengan enggak, aku tuh tetap dibayar ya bun. Dan aku tuh pulangnya sekitaran jam 12. Terus aku masih mampir dulu ke rumah neneknya suami aku. Dan sampai di rumah itu udah jam setengah 1. Dan akhirnya aku nggak masak ya bun, karena aku udah capek banget, udah ngantuk juga. Jadi aku cuma mampir beli mie instan aja gitu ya, beli mie goreng untuk aku pakai sahur. Oke, lanjut lagi ya ke esokan paginya. Ini tuh hari Minggu pagi dan aku tuh baru aja pulang dari pasar. Untuk minggu ini aku bawa budgetnya itu 110.000 ya bun, karena aku tuh harus bagi duitnya untuk beli beras, karena sekarang beras itu lagi mahal banget ya bun. Jadi aku potong di uang belanja mingguan aku aja. Nah alhamdulillah aku tuh masih punya stok sayuran ya bun. Jadi ada beberapa sayur masih ada di kulkas. Jadi untuk minggu ini aku nggak beli sayuran gitu. Paling ini aku cuma beli terong aja karena kebetulan aku dapat yang murah, 5.000 tuh lumayan dapat banyak. Terus terongnya juga yang besar-besar, jadi aku beli aja gitu. Dan kalian tahu pas aku sampai di pasar, aku tuh kaget banget dengan harga per bumbu-bumbuan yang ada di pasar. Soalnya minggu kemarin aku tuh masih dapat tomat harga berapa ya, 5.000 gitu ya setengah kilonya. Jadi 1 kilo 10.000. Tapi sekarang pas aku pergi ke pasar tadi pagi, itu harga tomat udah di 15.000 per kilonya bun. Dan sumpah aku tuh kaget banget, secepat itu ya harga tomat itu naik lagi. Terus selain tomat itu ada bawang merah ya bun. Bawang merah itu juga mahal banget. Aku lihat 10.000 itu cuman dapat dikit, jadi aku beli yang 5.000 aja gitu ya. Aku menyesuaikan juga dengan budget yang aku bawa. Terus ini untuk cabai keriting, ini tuh sebenarnya cabai keriting kan lagi mahal gitu ya bun, menyesuaikan dengan harga cabai rawit yang sampai sekarang belum turun-turun. Tapi alhamdulillah aku tuh dapat satu orang penjual karena cabenya itu kayak banyak yang bonyok bun, jadi dia kasih harga murah. Jadi aku beli 10.000 itu dapat banyak banget, tapi pas aku pilah-pilah ternyata yang cabai busuknya itu juga lumayan banyak. Tapi lumayan juga sih untuk cabai yang masih bagus. Jadi aku tuh bagi 2, cabai yang masih bener-bener bagus, masih segar itu aku pisahin. Terus cabai yang maksudnya udah kayak lemes-lemes gitu, aku pisahin juga dan cepat langsung aku masak. Biar si cabainya itu juga nggak busuk gitu ya di kulkas. Oh ya, kali ini aku nggak beli tempe ya bun, soalnya di kulkas itu aku masih punya tempe setengah balak. Jadi masih bisa 2 kali aku masak. Nah untuk tahu juga aku nggak beli. Pokoknya kalau untuk tahu mah gampang gitu ya, beli di pasar dekat rumah juga gak ada dan harganya juga sama gitu bun. Nah kalau untuk tempe insya Allah ini kan masih ketemu nanti ya bun, di hari Selasa sama hari Jumat. Insya Allah panjang umur sehat selalu. Itu nanti aku bakal beli antara hari Selasa sama hari Jumat. Nah di pasar tadi ini aku juga ada beli ikan cakalang ya bun. Ini tuh harganya 20.000 dapat 3 ekor dengan ukuran sedang. Entah kenapa aku tuh pengen banget makan ikan bakar rica-rica ya bun. Soalnya pas aku ngeliat di Facebook gitu ya, muncul di beranda aku ikan bakar semua. Dan aku tuh jadi ngiler gitu ya bun. Jadi aku tuh udah niat memang dari rumah pengen beli ikan. Dan ternyata sampai di pasar harga ikan itu semua pada mahal-mahal ya bun. Ini aja aku karena emang kepengen banget jadi aku beli gitu. Aku pikir masuk di minggu kedua puasa harga bumbu-bumbu dapur itu udah pada turun ya bun. Dan ternyata aku tuh salah dong, malah pada naik semua.
Ya karena aku pikir paling di minggu kedua ini banyak banget nih yang belanja untuk bahan-bahan bikin kue gitu ya. Karena aku ngambil contoh di tahun kemarin. Nah, tahun kemarin di minggu awal sebelum puasa itu pasti harga bumbu itu semua pada naik. Nah, masuk minggu kedua, minggu ketiga itu harga perbumbuan itu udah mulai turun, tapi bahan-bahan kue itu pada naik. Nah, nanti lanjut lagi pas minggu mendekati lebaran itu perbumbuan naik lagi, tapi sekarang udah masuk minggu kedua malah pada naik semua, mulai dari tomat, cabai, bawang sampai di ikan itu semua naik. Ya menurut aku yang masih normal-normal harganya yaitu sayur-sayuran ya bun. Paling kalau ada kenaikan itu di kol sih menurut aku, karena kol itu jarang banget aku dapat kol yang harga 5.000, semuanya tuh 5.000 ke atas. Kalaupun dapat kol harga 5.000 itu pasti yang kecil gitu bun. Ya intinya aku tuh selalu berdoa aja gitu ya bun, meskipun sekarang harga-harga pada naik semua, aku minta dilancarkan rezekinya, jadi meskipun mahal aku tuh masih tetap bisa beli. Oke lanjut lagi ya bun, jadi aku tuh ngeliat salah satu video di beranda Facebook aku, cara ngeluarin racun di ekor ikan. Caranya seperti ini, dipotong dulu untuk ekornya jangan sampai putus, terus aku patahin dan aku tarik, ternyata bener bun kayak ada daging gitu ya keluar dari ekornya. Aku pikir ini toh yang selama ini kalau makan ekor dari ikan itu kayak ada rasa pahit-pahitnya, ternyata itu racunnya gitu ya bun. Tapi nggak kenapa-kenapa gitu, mungkin kayak ada pengaruh efek gatal di mulut gitu ya kalau ikannya itu nggak fresh. Tapi alhamdulillah selama ini aku makan ikan tanpa aku harus potong dulu untuk ekornya, itu aku nggak kenapa-kenapa, keluarga aku masih sehat walafiat ya bun. Kalaupun untuk rasa gatal kayaknya nggak ada ya bun, karena ikan aku tuh nggak pernah sampai seminggu, paling lama di kulkas itu 2 hari itu udah aku masak. Kalaupun ada ikan yang sampai seminggu itu bukan ikan jenis ini ya bun, paling kayak ikan batu atau ikan jenis yang lain. Yang penting bukan ikan jenis ini, karena ikan jenis seperti ini itu aku suka banget, jadi setiap kali ada aku tuh pasti langsung masak. Nah, sambil aku bersih-bersihkan ikan, di sini aku mau cerita nih sama teman-teman semua. Aku pikir ini ikan yang aku bersihkan itu yang dibeli sama Pak Suami. Ternyata ini tuh ikan tetangga ya bun, ikan teman aku juga sih. Dan aku tuh sama sekali nggak tahu nanti ikannya itu udah aku bersihkan, terus kepalanya semua udah aku buang. Baru aku dikasih tahu adik aku, ternyata ini tuh ikannya teman aku dititip gitu ya di kulkas. Pas aku dapat ikan di kulkas, itu aku kayak seneng juga sih, oh ternyata suami aku ada beli ikan gitu ya bun, karena suami aku biasanya kalau pulang kerja bawa ikan gitu ya pulangnya. Nah pas aku bersihkan ikan juga nggak ada yang negor, nggak ada yang kasih tahu, jadi aku kayak biasa-biasa aja gitu ya bun. Aku pikirin itu ikan yang dibeli sama Pak Suami, ternyata enggak. Mana sih ikannya, ini tuh udah aku bumbu juga bun, udah aku marinasi, aku tambahin kunyit, ketumbar, garam, udah pokoknya udah aku bumbuin gitu ya bun. Dan pas aku tahu ternyata ini tuh ikannya teman aku, jadi aku langsung hubungi gitu ya bun, aku lewat inbox lewat Facebook. Jadi aku kasih tahu ikannya itu udah aku keluarin kepalanya, terus udah aku bumbuin, tapi udah sempet aku cuci juga ya bun, takutnya teman aku tuh nggak suka gitu ya dengan bumbu yang aku pakai. Jadi aku cuci bersih, dan alhamdulillah si teman aku tuh juga nggak marah, malahan aku dikasih juga sih ikannya, dibagi gitu. Tapi di sini aku ngambilnya 2 aja, karena kalau udah dikasih kayak nggak bagus juga ya pun menolak, karena teman aku tuh bilang nggak apa-apa ambil aja. Jadi pas anaknya datang ngambil ikan, terus ada pesan juga dari mamanya, katanya untuk Mama Felicia juga ya bun, jadi aku ngambil 2 aja karena aku udah merasa bersalah gitu ya. Untuk kepala ikannya juga udah aku buang semua. Ya entah kenapa aku tuh juga sering banget buang kepala ikan ya bun, karena menurut aku kayak nggak ada dagingnya gitu. Terus kalau mau dimakan juga takutnya keselak gitu ya, ada tulang atau apa, makanya ikannya itu selalu aku buang kepalanya. Tapi beda lagi ya bun dengan suami aku tuh suka banget sama kepala ikan, bahkan aku yang ngeliatnya dia makan aja itu kayak gimana gitu ya rasanya makan kepala ikan. Jadi kalau suami aku tuh nggak bilang untuk kepala ikannya jangan dibuang, ya aku nggak buang. Tapi kalau nggak dibilang, pasti kepalanya ikan itu udah aku buang jauh-jauh bun, udah aku kasih kucing.
Tapi kalau aku punya ikan gede, itu kepala ikannya nggak aku buang ya bun, karena suami aku tuh suka gitu ya sama sayur kepala ikan, itu mau di palu mara ataupun mau di santan itu suami aku suka. Yang penting ikannya gede ya bun, jadi pas motong kepalanya itu masih ada daging-dagingnya. Beda kalau dengan ikan yang ukuran sedang, itu pasti aku keluarin kepala ikannya itu nggak ada dagingnya bun, jadi semata-mata kepalanya aja. Nah oke, lanjut lagi ya ke videonya. Ini aku udah selesai buat natain hasil belanjaan aku di Wadah Food Prep, dan ini aku juga masih punya sisa ya bun. Untuk sayuran itu masih ada 2 box, itu ada sayur kangkung sama sayur bayam, sama masih ada toge juga, bunje sama labu siam. Jadi alhamdulillah untuk stok sayuran aman ya bun. Dan ini ada beberapa makanan sisa dari bekas sahur, itu aku masukin aja ke dalam kulkas. Nah untuk nasinya itu sengaja ya bun belum aku panasin, itu nasi udah 3 hari di kulkas. Itu aku sengaja karena aku mau bikin nasi goreng. Entah kenapa kalau nasi goreng, nasi dari kulkas itu kayaknya enak banget gitu ya dibikin nasi goreng. Jadi untuk nasinya itu aku biarin aja di kulkas sampai kering, tapi yang gak kering banget gitu ya bun, kayak berbentuk beras. Karena tipikal nasi aku ini kan lembek, jadi aku biarin aja dulu bener-bener kering di kulkas. Nanti kalau udah mau dibikin nasi goreng, pasti nasinya itu lembek ulang. Ya pokoknya kalau nasi aku ada sisa itu langsung aku masukin aja ke dalam kulkas, takutnya nanti basi, soalnya sekarang beras itu lagi mahal banget ya bun. Jadi sayang banget gitu ya kalau buang-buang nasi. Terus ini aku juga udah selesai buat nge-refill minyak. Jadi kemarin-kemarin aku tuh nggak beli minyak kemasan, aku tuh beli minyak curah ya bun. Jujur aja aku tuh nggak terlalu suka gitu ya sama minyak curah, tapi ya mau gimana lagi, itu salah satu cara untuk menghemat sambil menunggu suami aku tuh gajian. Ya besar kecilnya gaji harus tetap selalu disyukuri ya bun. Kalau begitu sampai sini aja dulu video aku. Wassalamualaikum.